planned, sama-sama direncanakan oleh Tuhan dari awal. Jadi itu sebabnya nanti kita akan mengatakan bahwa di dalam sudut pandang Alkitab, kesetaraan laki-laki dan perempuan itu adalah the original design of humanity. Ya kan? Jadi laki dan perempuan. In fact, ketika Allah berpikir menciptakan manusia dari awal, dia mengatakan bahwa the true humanity akan ditandai oleh two different sex. Laki dan perempuan. Two different genders. Ya. Jadi dari awal, jadi perbedaan laki dan perempuan itu adalah rencana awal, dan sekaligus dia mendefinisikan keutuhan manusia itu. Jadi ketika manusia hanya laki-laki, it's not complete. It's not the true humanity in universal. Gitu. Jadi saya kira ini penting. Jadi kalau ada orang Kristen yang ingin menjadi pejuang kesetaraan hak, menurut saya dia nggak sulit menemukan pijakan biblikalnya. That's the biblical story. Gitu ya. Lalu yang berikutnya, Allah memberkati mereka. Setiap kali saya membaca ini menarik sekali. Kita sudah diberkati oleh Tuhan di dalam kisah narasi ini sebelum mereka berbuat apapun. Read about it. Coba baca baik-baik. Sebelum manusia ini melakukan apapun, mereka sudah dapat berkat. So blessing itu mendahului tindakan kita dalam sudut pandang relasi kita dengan Allah. Jadi ketika kita menempatkan relasi manusia dengan Allah dan kita menghubungkan berkat dalam relasi itu, maka relasi itu harus didefine bahwa berkat itu bukanlah kompensasi atas kebaikan pertama sekali. Karena berkat itu sudah mendahului, Allah memberkati mereka. Dan berkat itu adalah apa? Tanggung jawab, tugas, bekerja. It's blessing. Ya kan? It's the blessing. What's the blessing? Blessingnya adalah Allah memberikan mereka responsibility. Ya kan? Tapi Tuhan mengatakan, this is blessing. Maka kita akan mengatakan bahwa segala macam bentuk responsibility yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat manusia, it is a blessing. It is a blessing. It is not a curse. Ya kan? It is not a curse. Jadi ketika manusia bekerja, manusia tidak sedang dihukum. Manusia bekerja, dia sedang diberkati. Ya kan? Jadi bekerjanya itu sudah sendiri berkat. Jadi berkat dari bekerja itu tidak terpenuhi pada waktu kita lihat rekening dan gaji masuk. The work itself is the blessing already. Wah, itu menarik banget loh. Ya, tapi nanti kapan-kapan kita bicara tentang teologi kerja. Tapi itu menarik. Nah, kemudian penciptaan kita dari awal, ya, penciptaan kita dari awal, dia didesain untuk naturally reproductive. Supaya kamu bertambah banyak. Ya, bertambah banyak. Jadi desain awal manusia, sejak awalnya adalah Allah menghendaki dia naturally reproductive. Kadang-kadang ada disturbance, gitu, ada gangguan yang membuat orang tidak bisa reproduktif. It is exception. It is not the universal natural. Ya, jadi itu tidak begitu dari awalnya. Ya, tapi itu adalah bias. It's the side tracking. Itu adalah sesuatu yang di luar jalur utama dari kemanusiaan. Ya, jadi being human, Allah menghendaki kita mempunyai sifat reproduktif. Nah, yang berikutnya, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Let us make in our image after our likeness. Ya, menurut gambar dan rupa kita. Ya, ini menarik ya. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, sekarang kita akan masuk apa itu artinya gambar dan rupa Allah. Oke, ada yang bertanya tapi nanti dulu ya. Jadi saya pengen bahas gambar dan rupa Allah, baru habis itu kita
break sebentar untuk sesi tanya jawab. Next, Bang Tian. Nah, saya ingin memberikan beberapa alternatif tafsir tentang gambar dan rupa manusia. Ya, gambar dan rupa Allah. Nah, yang pertama, kalau kita mengerti konteks zaman dahulu, tidak semua manusia itu mempunyai gambar dan rupa dewa atau image bearer of God. Enggak semua. Hanya sekelompok orang. Orang-orang ini disebut sebagai orang apa? Orang-orang berdarah biru. Keluarga bangsawan. Raja dan keturunannya selalu disebut sebagai titisan dewa. Hampir di semua monarki, ya, itu selalu ada asumsi bahwa raja itu adalah titisan dewa, ya, dalam bentuk-bentuk yang paling tegas sampai yang paling mild, ya, dari yang paling tegas. Jadi, nah kalau dalam abad kita sekarang, dalam zaman kita sekarang, mungkin itu akan kelihatan nyata, misalnya bagi Kaisar Jepang yang dianggap sebagai apa? Titisan dewa matahari, gitu ya. Nah, raja di Bangkok misalnya, ya, kalau teman-teman pernah ke Thailand, teman-teman akan bisa melihat bagaimana warga Thailand itu memperlakukan raja itu seperti layaknya dewa, ya. Fotonya ditaruh di tempat publik, lalu menjadi objek daripada penghormatan dan kadang-kadang penyembahan. Ya, diberi bunga, dihormati begini dan seterusnya. Ya, jadi setidak-tidaknya dia dianggap mempunyai akses khusus kepada makhluk surga. Ya, jadi dia punya akses khusus. Ya, itu yang paling rendah. Kalau yang paling tinggi dia malah dianggap benar-benar kayak Tuhan. Ya. Nah, ketika what's the functions of royalty? Royalty itu berbicara tentang power. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, lalu dia memberikan dominion, maka itu menjadi make sense. Karena orang yang mempunyai royalty rights lah yang boleh mengeksekusi dominion over others. Gitu. Jadi dia memang diberikan tahta dalam tanda petik untuk memerintah. Jadi gambar dan rupa Allah itu berbicara tentang Tuhan mendelegasikan kedaulatannya kepada manusia untuk memerintah. Apa yang menarik kemudian adalah Alkitab memberikan sebuah narasi bahwa hak kebangsawanan ini didemokrasikan. Tidak milik satu orang, tidak milik sekelompok orang, tidak milik garis keturunan tertentu, tapi milik semua manusia. Every human being is royalty. Apa artinya? Artinya, semua manusia harus mendapat penghormatan yang tinggi, sebagaimana layaknya kita menghormati para kelompok bangsawan. Period. Itu penting banget loh. Jadi Alkitab memberikan sebuah terobosan besar terhadap pandangan dunia pada zaman itu. Pada zaman itu banyak orang, mereka percaya bahwa sebagian manusia adalah image bearer of God. Tapi tidak semua orang. Alkitab bilang, no. Every single person is God's bearer. God's image bearer. Wah, ini menarik banget loh. Jadi bayangkan apa yang harus kita lakukan. Seandainya ini sekarang dipahami oleh orang yang menganut, yang menghormati raja di Thailand, maka setiap kali mereka bertemu manusia lain, mereka harus memberikan respect yang sama. Sama seperti yang mereka berikan kepada the king. Wow, it's revolutionary. Ya, itu adalah sebuah pandangan yang revolusioner. Nah, yang kedua, saya ingin hati-hati banget menyampaikan ini supaya nggak disalah paham. Ya kan, kata selem, image, dalam bahasa Ibrani juga dipakai untuk idol, patung sembahan. Jadi, apa yang menarik adalah
ketika Allah menciptakan manusia, dia kelihatannya ingin membuat manusia itu menjadi idol. Pernah nggak terpikir, kenapa Allah mengatakan, jangan membuat bagimu benda apapun, menyerupai apapun, yang kau buat sedemikian rupa untuk kau sembah. Hukum yang ketiga. Why? Jawabannya sebenarnya adalah, karena Allah sudah membuat sendiri baginya idol. Tapi bukan untuk disembah. Tapi idolnya udah ada. There is one idol. And that's human being. Nah, sekarang saya mau tanya. Waktu kita, coba mari kita ajak pikiran kita pergi ke satu tempat di mana ada orang membuat patung untuk disembah. Apa fungsi daripada idol di situ? Ada yang mau respon nggak? Coba bayangkan. Jadi ada orang misalnya, ada teman-teman kita yang Konghucu atau teman-teman kita yang beberapa agak penganut kepercayaan yang menyembah-nyembah, misalnya ada patung lalu disembah. Kiblat untuk menyembah, oke, kiblat. Nah, jadi tempat, oke, jadi dia memberikan semacam kampas, simbol peringatan. Peringatan apa, Jess? Peringatan 74 tahun Indonesia merdeka. Jadi ingat yang disembah. Nah, ini menarik. Ya. Jadi idol itu sebenarnya adalah tempat perjumpaan. Betul nggak? Jadi idol itu adalah representasi dari subjek penyembahan yang nggak bisa dia lihat, lalu dia representasikan dengan idol, dan dia lalu bisa melihat kasat mata sesuatu yang tidak yang invisible sekarang menjadi diwakili oleh sesuatu yang visible. Jadi kalau kita tanya baik-baik, tidak ada orang yang betul-betul menyembah patung itu, percayalah. Patung itu adalah representasi dari objek penyembahan yang mereka nggak bisa lihat. Iya kan? Coba sekali-sekali tanya, kamu betul-betul menyembah patung? Jarang loh. Kecuali mungkin dia sangat primitif cara berpikirnya atau kepercayaannya. Tetapi mereka sebetulnya hanya menyatakan this is representation of the subject of the worship. Ini adalah perwakilan dari subjek yang dia sembah. Maka idol itu adalah titik perjumpaan antara si penyembah dan yang disembah. Nah, Allah menciptakan manusia dengan fungsi itu. Supaya setiap kali manusia yang satu menemukan manusia yang lain, dia akan diingatkan bahwa setiap kali saya berlaku benar kepada orang ini, saya sedang berlaku benar kepada yang dia representasikan. Ketika saya menghormati orang ini, maka saya menghormati yang dia representasikan. It becomes an act of worship. Itu sebabnya kesimpulan yang dibuat Yesus kemudian menyembah ibadah itu adalah apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. That's very interesting. That's the connection. Jadi setiap kali kita berlaku baik kepada orang lain, kita sedang doing the act of worship. Bukan menyembah dia, tetapi menghormati dan memberikan penghormatan, pengagungan, penyembahan kepada yang dia wakilkan. Dia adalah representasi dari penciptanya. Gitu. Jadi itu sebabnya dikatakan kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi Allah menaruh kita. Nah, di seluruh bumi ini bisa menjadi seperti sebuah temple, sebuah tempat ibadah, di mana di setiap sudutnya Allah sudah menaruh idol-idol. Dan dia ingin setiap kali kita menemukan idol itu, kita datang dengan sikap yang hormat dan menyembah dia. Setiap kali kita melihat manusia lain, kita diundang untuk datang kepada sebuah act of worship. Wah,
Saya berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan sebagian sudah agak sedikit nggak percaya dengan apa yang saya bilang. Oke Bang, cukup sulit untuk penjelasan bagian idolnya Bang. Butuh konsentrasi untuk mengerti. Nah, eh, kita masuk ke bagian pertanyaan nih Bang. Ada pertanyaan dari Arif. Dia pertanyaan tentang terkait dengan asal muasal manusia. Dari segi biologi dan sejarah, manusia sekarang berasal dari evolusi manusia purba yang perawakannya masih seperti kera dan tidak secerdas manusia sekarang. Nah, kalau di Alkitab versinya beda lagi kan. Dikatakan di situ Allah langsung menciptakan manusia di dalam Taman Eden. Nah, di Alkitab, tampak manusia diciptakan Tuhan langsung pintar dengan postur yang tegak. Ini Arif tahu langsung postur yang tegak ini gimana ya? Dan Ya. bagaimana kira-kira Bang penjelasan dua sisi yang berbeda ini? Boleh Bang dijawab dulu. Nah, pertama saya mau disclaimer, saya bukan seorang ahli biologi dan saya tidak banyak menekuni tentang evolusi. Ya, jadi saya ingin disclaimer dulu. Nah, tetapi saya kira yang menarik adalah apa yang dibilang Silvana misalnya. Apakah contoh sederhana misalnya begini. Kalau kita melihat sejarah, orang Jepang contohnya, orang Jepang. Kalau kita membandingkan orang Jepang generasi sekarang dengan generasi yang lahir di awal abad ini, di tahun bukan di tahun 1900 misalnya. Lalu bandingkanlah perawakannya dengan anak-anak Jepang yang lahir di tahun 2019 ya berapa 2010 misalnya. Lalu sandingkanlah mereka, maka kita akan melihat bahwa mereka tidak kelihatan sama. Ada proses di mana secara fisikal bangun tubuh dari generasi yang satu ke generasi yang lain itu semakin berbeda. Ya kan? Studi menunjukkan bahwa apa yang kita konsumsi akan mempengaruhi susun apa syaraf kita berfungsi dengan baik, penampakan fisikal kita juga akan berubah dan seterusnya. Nah, apakah Alkitab mengatakan bahwa Adam itu langsung dilahirkan persis? Nah, pertanyaannya adalah Adam yang mana? Kita membandingkan orang Indonesia terus sandingkan dengan orang Caucasian, orang yang yang beras Caucasian pun beda. Ya kan? Beda kok, jelas. Nggak mungkin panggil satu orang dari Inggris, terus panggil satu dari orang Indonesia, panggil satu orang dari Afrika, lalu berjejerkan. Mereka semua manusia, dan tidak ada bedanya sedikit pun sebagai manusia secara harkat, tetapi secara fisik they're different. Yang satu lebih tinggi, lebih putih. So, kalau evolusi itu hanya sekadar sebuah pembicaraan, di mana mungkin saja secara fisik dari satu zaman ke zaman yang lain, orang menjadi lebih berbeda. Is it possible? Menurut saya possible. Scientifically possible. Nah, tetapi itu tidak berarti bahwa harkat Adam menjadi lebih rendah dari kita. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa harkat seseorang itu diletakkan kepada kondisi fisiknya. Gitu. It's not the point. The point adalah di dalam sesuatu yang Allah sudah taruh. It's intrinsically ada di dalam dia. Whatever bentuk fisik dia. Gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih kita, nah, apakah dia berasal dari kera? It's debatable, gitu. It's debatable, ya kan? It's debatable. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel. Nah, sekali lagi saya harus mengatakan saya disclaimer, saya tidak paham betul tentang evolusi. Tapi salah satu tulisan yang menarik mengatakan itu adalah pada dasarnya teori evolusi yang moderat ya mengatakan bukan berarti kera itu yang menjadi manusia. Mereka mengatakan bahwa barangkali pada satu titik pernah ada satu makhluk yang sama, yang satu kemudian berevolusi menjadi kera, yang satu berevolusi menjadi manusia kera dan lama-lama menjadi Homo sapiens seperti kita. That's one theory. Tapi sekali lagi saya rasa saya ingin berhenti di sini karena saya bukan orang yang menekuni tentang evolusi. Gitu.
Oke, Bang. Nanti kalau saya makin Semoga ngomong makin ngawur nanti. Nah, oke. Bang, kalau begitu, kenapa hukum Taurat nggak boleh membuat patung? Itu tadi saya bilang tadi. Karena Allah sudah buat untuk kita, jadi jangan buat lagi yang lain. God already made idols for all of us. And each one of us is idol for one another. Jadi Allah nggak usah bilang, you nggak usah buat lagi. I already made one for you. It's yourself. You don't need to. Kalau kamu mau mencari representasi terbaik yang paling mendekati diriku, maka itu adalah manusia. That's the point mungkin. Nah, tetapi hati-hati, kemudian tidak berarti kita kemudian menyembah. Tetapi disinilah, kalau kita, itu sebabnya, dalam korelasinya, yes, Alkitab selalu mengkorelasikan sikap kita terhadap manusia lain berhubungan langsung dengan Allah. Think about it. Setiap tindakan kita kepada manusia lain itu langsung mengefek kepada Allah. Ketika Kain membunuh Habel, Allah langsung dengar suaranya. Waktu Habel membunuh domba, Allah baik-baik aja. Waktu Habel bunuh lembu, Allah nggak apa-apa. Allah nggak merasa terusik. Tetapi begitu Kain dibunuh oleh Habel, Allah langsung bilang, aku dengar dia. Aku tahu itu. Dan dia langsung minta accountability. Why? Karena itu langsung menjadi sebuah act of crime towards God himself. Itu menjadi sebuah tindakan kejahatan yang langsung berurusan kepada Tuhan. Itu sebabnya we need to be careful untuk bertindak kepada orang lain. Coba berhenti sebentar, coba bayangkan. Hampir di semua Alkitab. Apa yang kita lakukan kepada seseorang lain itu berelasi langsung dengan Allah. Kita tidak menyatu dengan Allah, but we are attached to God. Jadi relasi kita dengan Allah itu sangat dalam. Jadi itu sebabnya ketika kita menghormati orang lain, mengasihi orang lain, Allah disenangkan. Ketika kita menindas orang lain, Allah marah. Dan dia biasanya akan berdiri di pihak yang tertindas. Jadi doa orang yang tertindas besar kuasanya. Gitu. Nah, teman-teman ada, ini mungkin pandangan, mungkin ide yang saya sampaikan tentang idol ini mungkin agak sedikit mengganggu. Saya bisa paham. Tapi kita bisa diskusi di sini karena think about it. Gitu ya. Nah, salah satu ada beberapa ahli Alkitab yang mengusulkan pikiran ini. Ya. Salah satu diantaranya memang adalah N.T. Wright. Ya. Jadi N.T. Wright mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, maka the whole world is God's temple. It's God's temple. Itu sebabnya nanti di langit dan bumi yang baru, there is no more temple. The temple is already built in the creation. Jadi simbolnya nggak perlu lagi nanti. Jadi simbol itu dalam itu nggak ada lagi, nggak perlu. It's no longer necessary. God has built the temple himself. It's the whole world. Dan kita adalah representasi situ. Jadi kita ditaruh di setiap sudut temple itu. Supaya kita tidak pernah kesulitan untuk menemukan representasi Tuhan di dalam seluruh dunia ini. It's a little bit about idol. Teman-teman bisa
sedikit setuju atau nggak setuju nggak apa-apa sih. Tapi asal dapat poinnya dulu, asal dapat poinnya. You got the point? Dapat Bang. Okay, Mewakili ya good. Bang. Mewakili. Okay, thank you. Let's move on. Ya. Iya Bang. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, ya. Jadi God's image itu adalah tema penting dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi dalam Perjanjian Lama tema sentral tentang manusia itu ada di Kejadian pasal 1 kalau menurut saya. That's the highlight, ya. Itu highlightnya, that's spotlightnya ada di situ. Nah, yang lain tentu bicara yang sama pentingnya, tapi itu adalah poin penting. Nah, humanity in the synoptic gospels. Kita langsung lompat sekarang ke Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Baru kita melihat di dalam Injil-Injil sinoptik. Injil sinoptik adalah Matius, Markus, dan Lukas. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Injil-Injil sinoptik, maka manusia itu adalah mahkota dari ciptaan. Itu adalah mahkota ciptaan. How do we know? Bagaimana kita tahu? Pertama, di situ kita melihat ya bahwa manusia itu jauh lebih berharga dari semua ciptaan lain, dari binatang. Yesus mengatakan, kamu kenapa khawatir tentang apa yang kamu pakai? Coba lihat di sana bunga bakung. Kamu itu lebih berharga dari bunga bakung. Kenapa kamu takut makan? Coba lihat burung. Kamu lebih berharga dari burung. Gitu. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa value kita di dalam pandangan Tuhan itu jauh melampaui semua ciptaan yang lain. Kita jauh lebih berharga dari semua itu. Tentu saja kita akan mengatakan bahwa Yesus waktu dia datang ke dalam dunia, dia ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dia tidak melakukan itu untuk burung. Dia tidak melakukannya untuk lipan. Untuk panda, untuk binatang yang sangat eksotik dan langka. No. Jadi waktu dia datang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, dia merefer kepada manusia. Dia tidak merefer kepada makhluk lain. Yang lebih radikal, Yesus bahkan mengatakan bahwa manusia itu lebih berharga daripada menghormati hari Sabat. Karena Yesus mengkritik orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang melarang ini, melarang itu. Yesus menyembuhkan seorang sakit pada hari Sabat dan orang Farisi marah-marah. Lalu Yesus mengatakan begini, siapa di antara engkau pada hari Sabat lalu menemukan bahwa ternakmu masuk ke dalam jurang atau ke dalam lubang, siapa di antara kalian yang tidak akan menyelamatkan binatang yang masuk ke lubang itu, walaupun itu hari Sabat? Maka Yesus berkata, kalau kau bisa menyelamatkan binatang yang terperosok ke sebuah lubang, bukankah manusia lebih berharga daripada itu? Nah, kalau aku lebih memilih untuk menyelamatkan orang ini dari sakitnya daripada menghormati hari Sabat. It's very interesting. Itu adalah paham yang sangat radikal. Ya. Jadi kita melihat ada dua poin penting di situ, poin yang positif. Ya, jadi di dalam Injil sinoptik kita melihat beberapa poin-poin positif tentang manusia, yaitu bahwa value-nya jauh melampaui semua ciptaan yang lain. Ya. Dia melampaui hari Sabat. Tetapi dia juga punya poin negatif. Injil sinoptik memberikan peringatan. Peringatan bahwa manusia itu sekalipun dia adalah makhluk yang berharga, dia pada dasarnya adalah orang-orang yang jahat. Hatinya sesat dan dia harus berbalik dari kesesatan. Now, this is very important. Manusia itu jahat tapi berharga. Dia sesat tapi dia juga bernilai
tinggi di hadapan Allah. Now think about this. Ketika kita melihat orang lain yang berbuat jahat, value-nya di hadapan Allah tidak berkurang sebagai makhluk yang diciptakan dengan derajat yang tinggi, dengan nilai yang tinggi, sehingga kita tidak punya hak untuk merendahkan seseorang, sekalipun dia adalah orang jahat. The value of humanity is still high, exalted, and important. Gitu. Ini menarik loh. Ini menarik. Nah, kalau saya tanya gini, apakah value kemanusiaan seseorang itu berubah atau berbeda, dia lahir baru atau tidak lahir baru? Value-nya. Let me repeat. Questions. Apakah values kemanusiaan seseorang itu berbeda antara dia sudah lahir baru atau belum lahir baru? Sama atau beda? Tidak beda, sama. Puji Tuhan. Ini saya kayak muka KR ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gitu. Ya, sama kan? Sama, value-nya sama itu dulu. Bahwa dia, naturnya, nah itu tadi, he needs. Nanti kita akan masuk kepada poin itu. Jadi kita harus membedakan antara value dia sebagai manusia dengan kondisi dia yang terperangkap dalam dosa. It's two different things. Value and conditions itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi waktu saya mendekati orang, waktu saya ingin memberitakan Injil, saya tidak boleh mendisgrace dia, merendahkan value-nya dia. This is important loh. Jadi waktu saya memberitakan Injil, ini orang ini jelas-jelas belum lahir baru ini. Jahatnya luar biasa. Saya tidak punya hak untuk mendisgrace dia, untuk merendahkan dia. Value dia tetap sama. Itu yang didemonstrasikan Yesus di dalam hampir semua catatan Injil sinoptik ketika dia berjumpa manusia. Tidak pernah sekalipun Yesus merendahkan seseorang hanya karena dia seorang yang berbuat jahat. Think about it. Ya, respectful, Pak. Ya, respectful. It's very important. Jadi respectful to others itu adalah sebuah etika yang sangat biblical. Respectful to others. Bukan berarti kita harus membuat semua orang happy, no. Tapi kita harus respectful of others. Bahkan ketika kita mengecewakan orang karena pilihan kita, kita tetap respectful. That's very important. Nah, di anthropos, ini adalah bahasa Yunani untuk manusia yang dipakai, ketimbang soma, misalnya. Nah, supaya nggak membeda-bedakan antara psike dan soma, kita memakai kata anthropos. Ya, manusia, udah habis. It's changeable, bisa dirubah. Itu adalah hipotesa yang disampaikan oleh Injil sinoptik. Itu adalah hipotesa yang didemonstrasikan oleh Yesus. Yesus percaya bahwa manusia yang evil, yang hatinya itu sudah sesat, dan keinginan-keinginannya penuh dengan kejahatan adalah orang yang bisa dirubah. Itu adalah hipotesanya Yesus. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia, membawa kerajaan surga Allah, dan ingin menempatkan manusia itu di dalam relasi yang benar lagi antara Allah dan manusia. So the problem of evil is in the broken relationship, dan kita tahu itu. So the root of the problem, the root of the evil is not
in our value. It is in our relationship with our Creator. Jadi itu sebabnya kita melihat sekali lagi, kita balik lagi kepada cerita tentang manusia. Nah, orang yang tidak bisa menghormati orang lain, tapi mengklaim dirinya sebagai orang yang mengasihi Tuhan, it is inconsistent. It is inconsistent. Ya kan, sekali lagi saya mengatakan tadi, Yesus meramu semua hukum ibadah yang rumit di dalam orang Yahudi itu menjadi dua saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal dan budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Period. Habis. Kasihilah si pencipta dan kasihilah representatornya. Love the creator and love the image bearer. Period. Dan dia nggak bisa dipilih satu. Jadi kita nggak bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan tapi nggak mengasihi image bearer-nya. Sekali lagi, karena si image bearer itu adalah idolnya. Saya nggak bisa merusak idol itu, tapi saya kemudian mengatakan saya tapi ingin menyembah representasi yang direpresentasikan oleh idolnya. Nggak bisa. Does not make sense. It's inconsistent. Gitu. Ya. Jadi itu pesan penting di dalam Synoptic Gospel. Value-nya tinggi, tapi nature-nya, kondisi nature-nya is evil, is broken. Yeah. It's broken. Tapi it's not the end of the story. Dia mengatakan this is changeable, ini bisa dirubah. Itu sebabnya dia datang ke tengah-tengah dunia, menjumpai kita. That's the good news. Sampai sini ada yang kita mau diskusikan dari sinoptik ini. Saya break dulu kali supaya Silvana ada kerja. Makan gaji buta ya Bang. Iya, racun. Tapi nggak digaji pun kamu udah dapat blessing kan? Iya Bang. Bang, mau tanya nih, kan belum ada yang bertanya ya. Tadi kan yang bahas tentang kamu lebih berharga daripada hari Sabat. Nah, itu kan satu hal yang berbeda dibandingkan dengan di perjanjian lama gitu kan, Bang. Nah, kira-kira sebenarnya di aspek dalam Allah menggambarkan manusia dari perjanjian lama, perjanjian baru, atau mungkin saat ini, ada nggak kira-kira Bang hal yang bergeser? Kalau menurut pandangan Alkitab atau Allah sendiri? Kalau kita kembali lagi kepada poin yang pertama tadi, ya, image bearer itu sebagai representasi dari Allah, maka sebenarnya kita bisa lebih mudah mengerti pandangan Yesus tentang manusia ketika dia membenturkannya dengan Sabat. Bisa membayangkan nggak poinnya? What is Sabat? Sabat hari ke-7. Ya, what is it? Hari yang dikuduskan untuk beristirahat. And beristirahat and menyembah Allah. Maksudnya memberikan waktu untuk Allah juga. Ya, itu adalah hari ibadah kan? Iya. Kita beristirahat supaya kita bisa beribadah. Demikian kurang lebih satunya. Ya, jadi dia adalah kombinasi. Itu adalah salah satu ritual. Nah, ketika ritual itu dilakukan, what's the point of ritual? Apa poin daripada ibadah? Mengacu kepada Allahnya sih Bang sebenarnya. Iya. Kita ingin berjumpa kan? Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Nah sekarang Yesus bilang, ini ada orang sakit nih. Ini ada orang sakit nih. Ada image yang buram. Dia rusak nih image-nya. I want to fix this image. Supaya kita bisa melihat lagi bahwa image ini dipulihkan. Lah, kenapa kamu memakai aturan beribadah membuat aku tidak bisa memperbaiki image ini? Maka Yesus berkata, so what's wrong with you? Dia bilang gitu.
What's wrong with you? Jadi Yesus sekarang sebetulnya ingin mengatakan bahwa secara level, the value of human is much higher dari semua ritual apapun. Maka Yesus akan mengatakan, it's nonsense engkau beribadah, tetapi value-mu terhadap manusia, view-mu terhadap manusia itu decreasing. Dia bilang, it's all nonsense. It's all nonsense. It's all nonsense. Itu sebabnya nanti kemudian Yakobus juga mengatakan begitu kan. Jadi kalau kamu mau berdoa, kamu tahu bahwa kamu sedang berselisih dengan orang dan kamu belum berdamai. Yesus mengatakan, maka aku mengatakan padamu, tinggalkan persembahanmu, kamu temui dia, kamu berdamai dulu, baru kamu balik. Ya kan? So, this is the true worship, gitu loh. Jadi kalau kita hidupnya gak beres, what's the point of the whole ritual, gitu. Yesus berkata, kamu mau nyembah apa, gitu. Jadi misalnya saya ingin beribadah, tapi pada waktu yang sama saya berlaku jahat terhadap orang lain. Maka Yesus berkata, hey, you are not worshiping. You are not worshiping. You are denying the purpose of worship. Gitu. Nah, jadi Yesus tidak sedang membenturkan, tapi kalau menurut saya, Yesus sedang redirect pemahaman mereka tentang apa itu beribadah. Beribadah, Yesus berkata adalah liberating humanity from evil. Itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling penting. Membebaskan orang dari belenggu kejahatan. Nah, kejahatan di dalam view Alkitab salah satu adalah sickness. Sickness itu adalah sign of evil. Sign of evil. Itu sebabnya di langit dan bumi yang baru tidak ada apa? Penyakit. Iya kan? Nggak ada air mata, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kematian. Karena semua itu adalah simbol atau penampakan daripada evil. Nah, jadi di mana Allah hadir, harusnya evil dibuang. Gitu. That's worship. Jadi setiap tindakan kita yang menyingkirkan evil dari kehidupan orang, kehidupan manusia, it's an act of worship. It's an act of worship. Gitu. Thank you, Bang. Jelas nih. Thank you. Oke, Bang, ini ada pertanyaan dari Kak X Saudi. Gratia Samosir nih, Bang. Pertanyaannya, Bang, balik ke perjanjian lama, katanya. Bagaimana perjanjian lama sangat meninggikan manusia sebagai ciptaan yang tinggi apabila dalam menghukum manusia yang berdosa adalah dengan merajam sampai mati. Nah, apakah ini manusia tidak sedang direndahkan, Bang? Oh iya, kacau banget itu. Dan apakah manusia berdosa begitu rendah di mata Allah? Itu dia, Bang. To some extent, kadang-kadang Allah kemudian mempersonifikasi evil itu dalam diri manusia. To some extent. Ya, jadi itu yang paling mengerikan. Ketika Allah kemudian mempersonifikasi evil itu dalam diri manusia. Dia menghukumnya. Jadi dia mengatakan, this is not only being captive by evil. Dia sudah menjadi devil. Maka dia disingkirkan. Jadi hukum-hukum dalam perjanjian lama yang menghukum rajam apa segala macam adalah suatu tindakan yang sangat ekstrim di mana Allah ingin menghambat penularan atau infeksi daripada evil kepada society. Jadi itu adalah sebuah ethical judgment. Ketika evil itu sama tindakannya seperti misalnya ketika Allah mengizinkan air bah.
Ya, jadi dalam level yang masif, peristiwa itu terjadi misalnya ketika air bah. Yang lebih kecil lagi adalah Sodom dan Gomora. Yang paling kecil adalah orang perorangan. Gitu. Jadi God is the God of goodness, justice, and righteousness. Gitu. Jadi memang pada satu titik tertentu dia akan bertindak sangat ekstrim ketika dia melihat orang itu bukan saja sedang dirasuk oleh kejahatan, dia sendiri sudah menjadi kejahatan itu. Nah, jadi misalnya dalam sejarah yang lebih modern, pandangan itu yang diadopsi oleh distrik Bonhoeffer, sehingga dia ikut dalam persekongkolan ingin membunuh Hitler. Karena dia bilang, membunuh Hitler ini nggak berdosa lagi. Itu adalah ibadah. Karena dia sampai pada satu kesimpulan, Hitler ini bukan saja orang yang dikuasai kejahatan, dialah kejahatannya. Ngeri ya. Nah, saya nggak tahu sampai pada level mana kita bisa. Saya rasa itu adalah sebuah tindakan yang harus kita sangat super hati-hati. Sangat super hati-hati. Karena pada titik akhirnya, misalnya, kita diingatkan bahwa ada hukuman kekal. Itu sebabnya ada judgment. Ya kan? The last day, hari akhir adalah hari judgment juga. Pada titik itu, the justice of God akan menghukum orang. Itu paling, ya, it's very hard. It's very hard. Jadi Allah itu mempunyai value yang tinggi, tapi dia juga tidak melepaskan righteousness, justice dari dalam dirinya. Menarik. Agak beradu juga sebenarnya sifat adil dan kudus Allah. Ya, karena saya rasa kita sangat sulit untuk mensinkronkan antara justice dan holiness dan love. Keberadaan kita yang jatuh, yang tidak sempurna dan berdosa tidak akan pernah sampai kepada sebuah balance yang sempurna untuk mewujudkan adil, kudus, dan kasih sekaligus. Kita pasti akan bias. Let God do that part. Jadi kalau menurut saya, kalau saya ditanya, apa pendapat kamu tentang Bonhoeffer? Maka saya akan mengatakan agak sulit menerima pandangan dia. Tapi bisa mengerti kenapa dia berpikir begitu. Oke, Bang. Bang, kebetulan nih, waktu kita kan tinggal 15 menit lagi nih. Boleh nggak, Bang? Aja kita ya. Dilanjutin dulu. Kita lanjutin dulu. Saya kira mengajak pulang. Mau pulang gitu. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Oke, baik. Nah, sekarang kita pindah ke John, ya, Injil Yohanes, ya. Nah, agak sedikit cepat aja di sini. Dalam Injil Yohanes, terutama kalau kita melihat di pembukaannya, maka Injil Yohanes menggambarkan bahwa manusia itu hidup di dalam kegelapan, ya. Mereka buta, mereka tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan, ya. Jadi mereka they're lost, ya. Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 terutama, ya kan. Dia datang, orang tidak berkegelapan dan seterusnya. Nah, kondisi ini bersifat universal, semua manusia berdosa, ya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka terpenjara. Ya. Mereka tidak tahu mereka terpenjara. Ya. Contoh dari keadaan yang buta dan terpenjara ini adalah mereka menolak bahwa bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus. Jadi penolakan terhadap Yesus itu adalah klimaks yang menunjukkan kebutaan, kesesatan, dan terperangkap dalam dosa itu.
Jadi itu adalah poin penting. Jadi kalau kita mau melihat what's the point, maka di situ kita Yesus melihat bagaimana bahwa kerajaan Allah itu, kedatangan Dia itu adalah it's a liberation, itu adalah membebaskan, ya, pembebasan. Ya. Jadi tindakan Yesus untuk itu. Nah, jadi itu poin penting di dalam Yohanes. Jadi Yohanes itu melihatnya. Jadi sebetulnya dia sama dengan sinoptik, dia cuma bedanya banyak menekankan tentang ketidaktahuan, kebutaan, dan kegelapan. Ya. Jadi banyak Yesus memakai, disinilah kita menemukan aku adalah jalan, kebenaran, aku adalah hidup. Nah, dia bicara tentang itu kan. Dia datang sebagai terang, tapi yang malah ditolak. Kejadian pasal Yohanes pasal 1. Gitu. Jadi dia datang untuk memberikan pembebasan. Ya kan? Jadi memberikan pengetahuan. Jadi dia mengajarkan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dia bilang misalnya. Ya, jadi Yesus mengkaitkan bahwa kedatangan dia adalah dia menyatakan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan mereka. Jadi it's a wisdom. Ya, dia adalah kebenaran itu, dia adalah knowledge. Jadi di luar aku kamu nggak bisa sampai kepada Bapa. Dia bicara tentang domba yang sesat, ada di situ perumpamaan. Aku adalah gembala yang baik. Ya, dia banyak bicara tentang itu. Jadi dia menunjukkan bahwa manusia itu terpenjara di dalam ketidaktahuannya dan kebutaan mereka. Jadi salah satu contoh yang menarik dari semua banyak mujizat Yesus di dalam Kejadian, di situ ada kisah yang panjang sekali tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Panjang banget pasal itu. Karena itu sekaligus menjadi pesan yang mau diselipkan oleh Yohanes. Orang ini adalah orang yang buta secara fisik, tapi dia ingin menegur orang-orang Farisi yang buta secara spiritual. Ya, jadi itu bukan saja tindakan mukjizat, tapi itu adalah sebuah tindakan penegur. Dia menegur audiensnya yang tidak percaya kepada dia. Jadi itu adalah sebuah kisah yang sangat panjang. Oke, kita masuk kepada surat-surat Paulus. Ya, jadi waktu kita nggak banyak lagi. Nah, surat-surat Paulus, ya. Kalau kita membaca dalam surat-surat Paulus, ya, manusia itu dianggap sebagai makhluk historis, ya, dia menjadi bagian daripada seluruh semesta. Mereka dipahami sebagai ciptaan. Ya, jadi Paulus menekankan bahwa kita itu ada di dalam domain ciptaan lain. We are not in the domain of creator. We are in the domain of the creation. Ya, jadi kita adalah bagian daripada ciptaan. Ya, jadi nggak usah GR kali, ya kan? Kita dikasihi, yes. Kita diciptakan istimewa, yes. Tapi kita ada di dalam domain ciptaan yang lain. Ya, jadi kita bukan malaikat, bukan apa yang lain. We are human being, part of the creation. Ya. Nah, Paulus memberikan penekanan bahwa kita lemah dan fana. Ya, mortality. Ya. Paulus banyak berbicara tentang kefanaan. Kita akan habis, mati, ya, dan seterusnya. Nah, dia juga mau menunjukkan bahwa manusia itu penentang, ya. Dia menentang Tuhan, stand over against God. Kita menentang Allah. Ya. Apa yang sangat penting di dalam ajaran Paulus tentang manusia adalah ketika dia mengatakan bahwa problem manusia ini hanya bisa diselesaikan oleh the true man, ya, yang dia sebut sebagai the new Adam, the second Adam. Itu ada di dalam Roma. Ya, jadi evilness, ya, keberdosaan kita, kejahatan kita itu masuk melalui the first Adam, maka harapan untuk ditebus itu datang dari the second Adam.
Humanity is thus confronted with two fundamental options, the humanity of the sinful Adam or the humanity of the Redeemer Adam. Nah, kita sekarang berada pada sebuah pilihan yang sangat mendasar. Apakah kita akan menjadi manusia yang ikut dalam keberdosaan Adam yang pertama, atau kita akan menjadi manusia baru di dalam Adam penebus. Jadi itu adalah. Jadi Paulus memang sangat berpikirnya. Jadi kalau kita perhatikan cara teologi Paulus tidak terlalu banyak mempunyai teologi yang sintesis. Dia berteologi either or. Either kamu manusia daging atau manusia roh. Either kamu diperbudak oleh iblis, oleh dosa, atau kamu sudah dimerdekakan oleh Allah. Either kamu manusia lama atau manusia baru. Jadi dia nggak punya sintesis. Tesis, antitesis, udah habis. Kalau kamu manusia lama, ya udah manusia lama. Ini konsekuensinya. Atau kamu manusia baru, udah jadi manusia baru. Nah sekarang tanya, dia berkata, you cannot stand in the gap. Nggak bisa di tengah-tengah. There is no place in the gap. Jadi kalau kita melihat Paulus berbicara tentang manusia, dia hanya melihat manusia menjadi dua. Orang yang terhukum atau orang yang sudah dibenarkan. Habis. Orang yang hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Itu aja. Kan dia, coba perhatikan tulisan Paulus tentang manusia. Jadi dia mau mengatakan bahwa hidup di dalam daging itu akhirnya adalah kebinasaan. Hidup di dalam roh akhirnya adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus tentang manusia, dia sangat terpolarisasi. Jadi dia nggak punya titik tengah tentang manusia. Jadi, yaudah kamu mana? Gitu. Jadi dia sangat straight to the point. Dan dia menggambarkan dirinya juga begitu. Hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup karena anak Allah. Dia bilang begitu dalam Galatia. Habis. Hidupku dahulu seperti ini, sekarang begini. Apa yang dahulu kuanggap ini, sekarang kuanggap. Jadi dia selalu berpikirnya either or. Old, new. Flesh or spirit. Sins or righteousness. Udah, habis. Nggak ada yang lain dia. Ya. Jadi di situ kita melihat bahwa bagi Paulus hanya ada dua jenis manusia di dunia ini. Nggak lebih. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita ketemu Paulus, mungkin dia langsung bilang, old or new? Nah, gitu habis aja. I'm not sure. Okay, let me tell you. This is old, this is new. Oh, okay, I'm old. Okay, now. Dia akan cerita. Gitu. Ya kan? Jadi kita bisa bayangkan Paulus ini menarik sekali orangnya. Jadi nah kalau kita bisa melihat itu, karena mungkin dia mau mengatakan background dia menemukan bahwa tidak ada cara lain untuk membenarkan kita, melepaskan kita daripada weakness dan mortality itu, ya, daripada keberadaan kita yang sinful itu, kecuali hanya di dalam Kristus. Sudah. Either you are in Christ or outside Christ. Ya, terminologi yang paling sering dipakai Paulus misalnya adalah in Christo, di dalam Kristus. Ya, jadi ada hidup di dalam Kristus, ada hidup di luar Kristus. Sudah, habis. Gitu. Oke? Okay? Nah, saya berhenti lagi di sini. Tinggal satu slide lagi yang terakhir. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, Bang. Ada Bang, mau nanya, Bang. Oke, ada yang nanya langsung dari Bang Salem. Monggo, Bang Salem. Bang, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 32 itu ya, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kita kan bisa mengerti di sini bahwa kemerdekaan itu akan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, berarti kemerdekaan dari dosa ya Bang, dan segala keinginan-keinginan daging serta godaan iblis yang membelenggu manusia sebelum dia mengetahui kebenaran dalam Yesus. Dalam arti kata mempunyai potensi untuk
untuk lepas dari perbudakan dosa. Nah, namun dalam beberapa hal kan kemudian kita ketahui bahwa Tuhan menginginkan kita mengetahui kebenaran dan menjadi anak Allah, pengikut Allah, dan menjadi hamba Allah. Nah, beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa bukankah berarti ini kita dimerdekakan dari satu hal untuk masuk kepada perbudakan yang baru lagi, yaitu perbudakan sebagai hamba Allah. Bagaimana universal kan mengatakan itu ya Bang ya. Orang universal dan liberal mengatakan bahwa kekristenan itu adalah kebohongan, bahwa dimerdekakan dari sesuatu yang dikatakan dosa untuk kemudian masuk ke dalam norma-norma agama Kristen yang ketat. Nah, berarti itu bukanlah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan di dalam sisi universal adalah benar-benar merdeka untuk berekspresi dan melakukan segala keinginannya selama memang itu tidak bertentangan kepada orang lain. Itu dirasakan atau disahkan saja. Bagaimana pandangan kita Bang tentang hal itu, tentang kemerdekaan? Apakah kita sedang dimerdekakan di suatu hal untuk kemudian menjadi budak dari satu hal lagi yang lain? Iya, memang ada beberapa, thank you Bang Salem. Ada beberapa insiden yang menarik memang. Misalnya Yesus juga mengatakan kamu tidak bisa menjadi hamba dari dua tuan. Either kamu menghambakan diri kepada Allah atau kepada Mammon misalnya. Nah, memang menarik juga ya, di dalam beberapa kisah-kisah dalam Injil Sinoptik, ada terselip kesan bahwa memang kita dipanggil kepada menghambakan diri kepada Allah. Ya kan? Dan Paulus sendiri memakai kata itu untuk dirinya. Ya kan? Doulos. Nah, dia memakai itu untuk dirinya sendiri. Nah, memang sebetulnya kita bisa juga melihat itu sebagai sebuah ikatan. Ya. Kita bisa melihat penghambaan itu, mungkin kalau kita melihatnya dengan kacamata kita melihat penghambaan itu sebagai sesuatu yang abusive. Selalu abusive. Tetapi penghambaan itu di dalam sebuah perspektif lain bisa dianggap sebagai sebuah ikatan. Saya mengikatkan diri saya kepada sesuatu yang lain yang saya pilih. Ya kan? Nah, yang menarik di sini adalah pertanyaannya adalah who is your master? The problem is not are you slave or not? The question is who is your master? Nah, itu akan merubah keseluruhannya. Ya kan? Itu akan merubah keseluruhannya. Nah, Paulus sendiri mengatakan, aku dulu hamba dosa. Sekarang aku menjadi hamba kebenaran. Misalnya. Nah, ketika dia mengatakan itu, dalam diri dia sedang mengatakan bahwa dia sekarang terikat. Nah, mungkinkah kita dibebaskan dari sebuah penghambaan kepada penghambaan yang lain? Mungkin saja. Gitu. Tapi pertanyaannya menurut saya adalah, bukan apakah kita tetap menjadi hamba. Pertanyaannya adalah, who is our master? Gitu. Who is our master? Nah, mungkin secara filosofikal kita bisa bertanya begini. Apakah kita bisa menjadi manusia yang 100% independent tanpa mengikatkan diri kepada apapun? Mungkin itu pertanyaannya dulu tadi. Nah, bukankah kita memang akan selalu mengikatkan diri kita kepada sesuatu yang kita pilih, gitu ya? Nah, kalau kita membaca misalnya apa yang dikatakan oleh Bang Salem, ya, Yohanes 8 ayat 32. Ini saya baca dulu kali ya. Nah, kalau kita baca Yohanes 8 ayat 32 itu, dia berkata begini. Oke. Lalu Yesus berkata, so Jesus said to the Jews, maaf saya pas yang Alkitab yang ada bahasa Inggrisnya. So Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Nah, dia mengatakan kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepada dia,
Maka sebetulnya dalam konteks ini, Yesus tidak sedang berbicara tentang penghambaan dosa. Dia sedang berbicara tentang bagaimana orang Yahudi yang terpenjara kepada hukum Taurat yang legalistik. Yesus ingin mengatakan bahwa dia ingin memerdekakan pendengarnya dan orang-orang yang percaya kepada dia ini bukan dari dosa. Dalam konteks pembicaraan itu bukan dari dosa ya, tapi dari penjara hukum Taurat yang membuat mereka akhirnya justru tidak bisa menemukan kebebasan itu, gitu. Jadi mungkin kalau apa yang dikatakan Bang Salem, saya akan mengatakan bahwa kalau kita berbicara Yohanes pasal 8 ayat 32, konteksnya bukan perhambaan dosa versus merdeka dari dosa, tapi adalah keterikatan atau penjara dari hukum Taurat kepada pengenalan yang benar kepada the God of the Torah, Allah yang memberikan Taurat itu sendiri. Karena kritik Yesus yang paling besar kepada orang Yahudi pada zaman dia adalah bahwa orang-orang itu kemudian begitu tekun melakukan hukum Taurat, tapi mereka tidak bisa bertemu dengan si pemberi hukum itu sendiri. Allah yang mereka cari dalam hukum Taurat itu justru menjadi mereka tidak temukan ketika mereka hanya melakukan semuanya secara legalistik. Sama seperti kisah sahabat tadi. Jadi Yesus mau mengatakan, di dalam dia kita menemukan liberation. Maka kalau saya mau berkata, why? Saya akan lompat lagi kepada pembicaraan tentang image. Ketika kita bertemu dengan Yesus, kita bukan saja bertemu dengan juru selamat, kita bertemu dengan apa yang dikatakan oleh Kolose. Dia adalah gambar yang sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi ketika kita bertemu Yesus, kita tidak sedang bertemu dengan idol. Kita bertemu dengan the true God who reveals himself in human form. Gitu, dalam wujud manusia. Jadi ketika kita bertemu dengan Yesus, kita betul-betul bertemu dengan the true God yang sekarang menjadi tangible. Maka Yesus sebetulnya mengkoreksi mereka, mengatakan bahwa kamu beribadah, kamu ingin mencari Allah, tetapi ketika kamu menjadi beribadah, apa yang terjadi? Kamu membenarkan diri sendiri. So ketika ibadah itu membuat kita merasa benar di hadapan Allah, Yesus mengatakan it is not liberating, it is slavery. Karena ibadah yang benar itu tidak boleh membuat kita menjadi merasa benar di hadapan Allah. Ibadah yang benar itu, kalau kata Paulus, harusnya membuat kita merasa sadar bahwa kita jauh dari harapan Allah. Maka Yesus ketika kamu dimerdekakan dari sebuah persepsi bahwa kita sudah benar di hadapan Allah ketika kita melakukan ibadah. Maka Yesus berkata, no, you cannot justify yourself ketika kamu mengobserve ibadah itu. Karena ketika kamu makin banyak beribadah, kamu makin merasa lebih benar dari orang lain, maka kamu tidak sedang beribadah. Ya kan begitu. Jadi memang topiknya agak berbeda. Tapi kalau saya ditanya apakah kemerdekaan, memang ide tentang itu kelihatannya ada. Tapi pertanyaannya kalau saya mengatakan adalah the point is not apakah kita tetap menjadi budak. Pertanyaannya adalah kita sekarang menjadi budak siapa? Kalau kita ketemu Tuhan yang bermurah hati dan kita tetap menjadi budak, life is different. Ya kan? Mungkin nggak kita ketemu seorang Tuhan yang sangat bermurah hati? Story itu ada kita temukan di dalam mana? Kisah anak yang hilang. Coba baca baik-baik kisah ini. Kisah tentang budak itu ada di dalam kisah anak yang hilang. Coba perhatikan. Anak itu sebelum anak bungsu itu, dia merasa hidupnya terpenjara. Karena dia nggak punya kebebasan. Betul? Lalu dia minta kebebasan. Lalu entah kenapa, bapaknya bilang, oke, go. Lalu dia pergi. Lalu dia ingin bebas dari semua perbudakan. Jadi itu adalah sebuah gaya bahasa yang menarik. Ketika dia kemudian hidup tanpa ada yang memperbudak apapun,
dia kemudian justru tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia justru menjadi hancur. Nah, kemudian kisah itu sangat menarik sekali, sangat beautiful, agak sarkastik, sampai pada satu titik orang yang ingin bebas ini di titik nadir pelariannya dari bapaknya yang dia anggap sebagai hidup di rumah itu seperti perbudakan itu, dia akhirnya menjadi setara dengan animal. Dia setara dengan animal dan bahkan nggak bisa makan apa-apa, ya kan? Lalu akhirnya dia sadar, dia pulang. Waktu dia minta pulang, dia mau bilang apa? Aku akan menjadi pekerja di rumah bapakku. Dan dia bilang gini, lebih baik jadi pekerja di rumah bapakku daripada menjadi orang bebas yang ujungnya seperti ini. It's story about slavery. Lalu dia minta pulang, tapi bapaknya bilang, no, you are my son, you are not my slave. You are my son. You are my son. Next time kita bisa bicara itu. Ini paling enak bicara ini kan Bang Salem, sambil minum bandre atau kopi, bawa roti panas. Jadi kita Bang. Iya Bang, iya Bang. Sip. Bisa nambahin sedikit aja Bang. Oke. Harus tanya sama Silvana. Silvana nih penguasa jagat ini. Penguasa jagat di sini. Iya Bang. Kali ini ya Bang, mungkin pembicaraannya boleh dilanjut nanti kalau misalnya ada kesempatan selanjutnya ya Bang. Karena ada satu pertanyaan lagi nih dari ini ya Bang, dari Simon. Thank you Bang Salem pertanyaannya. Bang, satu lagi Bang pertanyaan dari Simon ini Bang. Dia tanya, kalau melihat yang di dalam Ibrani 4 ini berarti sabat itu artinya kan tentang perhentian itu sendiri adalah hati manusia, yaitu di mana relasi manusia itu sendiri dengan Allah. Nah, berarti artinya harusnya relasi itu setiap hari dong dilakukan gitu, Bang. Iya. Wah, itu kalau kita membaca tentang sabat, lain lagi kalian. Tapi in general, ya, jadi dalam Ibrani pasal 4, ya, Ibrani pasal 4 kalau nggak salah dia bilang akan ada hari perhentian. Kelihatannya Ibrani pasal 4, dia memakai sabat itu menjadi sebuah simbolik ketimbang berbicara the true sabat. Dia mau memakai sabat itu menjadi simbol. Simbol di mana kita berhenti, dan perhentian itu lalu dia katakan sebagai perjumpaan dengan Tuhan. That's the climax of rest. Gitu ya. Jadi mungkin dari situlah kita selalu mengatakan rest in peace. Gitu ya. Kita betul-betul rest. Ya. Nah, ketika kita rest itulah kita harusnya berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saya mau mengatakan bahwa inti daripada sebuah ibadah itu kalau dalam pandangan Yesus kan memang itu tadi, kita bisa menemukan gambar Tuhan di dalam sesama kita yang kita temukan. Di dalam sesama kita yang kita temukan. Sekali lagi, itulah yang dipuji oleh Tuhan misalnya di dalam kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Maka Yesus mau mengatakan bahwa itu adalah sebuah sindiran yang luar biasa kepada imam dan orang Lewi. Karena mereka adalah representasi dari kelompok orang yang secara ritual adalah yang paling dekat dengan Allah. Tetapi kemudian adalah orang yang gagal bertemu dengan Tuhan ketika dia menghindari tanggung jawabnya sebagai manusia lain untuk manusia lain. Maka Yesus berkata, it doesn't matter apa jabatanmu, apa yang kamu lakukan. Bukankah imam adalah representasi dari orang percaya yang ingin mempersembahkan korban di mezbah? Yes. Dia merasa diri sebagai pengantara, tetapi ketika dia melihat orang lain yang menderita dan menghindarinya, maka dia gagal menjadi seorang imam yang sesungguhnya. Orang Samaria yang tidak pernah mempersembahkan korban inilah yang kemudian menjadi seorang penyembah Allah yang sejati ketika dia memperlakukan orang yang terpuruk itu dengan dignity, dengan harkat yang tinggi. That's very important. Itu kritik Yesus yang sangat tajam terhadap tata ibadah dan kelas-kelas
kelas sosial pada zaman itu. Ya kan? So it's very menarik. Ya, thank you Kak Julie. Jadi kita bebas merdeka sebagai manusia untuk tetap menghargai, memuliakan Allah yang menciptakan kita. Yes. Oke, last slide supaya kita nggak begadang malam ini. Nah, new humanity. Ya, kalau saya ditanya, what is the destinations of our life journey? Maka saya akan mengatakan, this is the destination. Yaitu bahwa kita kemudian menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. That's the destination. Ketika Anda sampai pada titik ini adalah perjalanan kemanusiaan kita yang tertinggi. Bukan karena pencapaian kita tentunya, tetapi tentu karena anugerah Allah. Ya. Dia bilang, karena itu, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Bukan new normal, tapi new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Dia bukan memakai kata yang the new is coming atau the new will come. Dia berkata the new has come. Ini yang dikatakan Paulus tadi, yang saya berkata dia sangat terpolarisasi. Nggak ada hidup di tengah-tengah. Either Anda sudah memiliki hidup baru atau belum. Nah, ketika kita menjadi manusia ciptaan yang baru, kita menjadi ciptaan baru, ya, maka kita sampai kepada destination. This is our destination. Kita berjumpa dengan pencipta kita. Bukan waktu kita mati. Kapan kita bertemu dengan Tuhan? Waktu kita menjadi ciptaan baru. In Christ, kita menyatu di dalam Kristus. It's a new life. Jadi kalau kita dikatakan, apakah Anda sudah berjumpa dengan Tuhan? Sudah. Anda nggak perlu mati baru bertemu dengan Tuhan. Ketika Anda mengalami hidup baru, Anda bertemu dengan Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Lalu itu juga dipakai. Nah, new humanity itu bukan saja sebuah pengalaman pribadi bahwa kita diselamatkan, tetapi juga kita mengalami sebuah reconciling life dengan orang lain. Ya kan? Jadi di dalam Kolose dia berkata, jadi kita telah mengenakan manusia baru, yaitu sesuai dengan image of its creator. Here there is not Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slaves, free, but Christ is all and in all. Dia bilang, ada yang mau baca nggak ayat yang terakhir, Kolose pasal 3, 10-11, penutup kita. Teman-teman kalau ada yang mau, tolong. Ada yang mau baca untuk kita, tolong? Aku yang baca ya, Bang. Kolose 3 ayat 10-11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya. New humanity itu membuat kita juga menjadi bisa melihat semua orang lain itu dengan dignity yang sama. Ya, kita tidak membeda-bedakan orang. Mau orang itu orang merdeka, mau budak, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau tidak. Salah satu revolusi besar dalam hidup yang baru di dalam Kristus adalah view kita terhadap manusia lain mengalami transformasi. Itu saya rasa salah satu tanda penting dari orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus dan memiliki new humanity. Jadi
Jadi kita nggak mengukur orang, menilai orang dari apa yang dia pakai, dia duduk di mobil apa, dia punya jabatan apa, value-nya itu udah final. Dan saya rasa itu yang memerdekakan kita juga. Salah satu kemerdekaan yang terbesar menjadi orang yang new life in Christ menurut saya adalah kita dipulihkan. Jadi dignity kita, value kita, itu tidak diukur oleh apapun, tapi diukur oleh our life in Christ. Kita udah ada di dalam Kristus. Nggak ada lagi yang kurang. Jadi either kita akan punya jabatan atau tidak, punya posisi ini atau tidak, life is already complete in Christ. It's a new life. Gitu. It's a new life. That is new life in Christ. Gitu. New humanity. Ya. Jadi our original humanity, our old humanity, and our new humanity. Gitu. So that's the point. Nah, ini yang saya rasa kita harus jalani. Yang menarik kemudian di sini adalah dia bilang bahwa oleh Paulus mengatakan bahwa ketika kita menemukan hidup yang baru itu, maka yang terjadi adalah image yang ada di dalam diri kita itu mengalami pembaharuan tiap hari. Jadi kita makin hari makin mirip dengan apa yang kita wakili. Ya, kita menjadi representasi yang lebih baik dari apa yang kita wakilkan. Itu yang disebut dengan diperbaharui dari hari ke hari. So that's spirituality. Itulah pertumbuhan. Gitu. Itulah hidup baru. Jadi that's it. That's humanity in the Bible secara garis besar. Thank you teman-teman. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini menginspirasi, men-challenge, ya, dan mengajak kita untuk berpikir lebih lanjut, dan kita diundang untuk berdiskusi, ya, berefleksi lebih lanjut tentang apa yang kira-kira menjadi pesan-pesan Alkitab tentang manusia di dalam kitab suci kita. Thank you, saya kembalikan kepada Silvana, penguasa jagat meja belajar malam ini. Thank you teman-teman. Thank you Bang. Thank you Kakak Abang untuk waktunya udah mau diskusi bareng kita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum kita tutup dalam doa, sebenarnya ada pengumuman kalau ini kan minggu terakhir bulan Juli dan ini topik terakhir dari Humanity Series. Nah, setiap bulan kita selalu ada topik baru. Nah, bulan depan atau edisi bulan Agustus adalah tentang Broken Humanity Series. Nah, ada 3 kali diskusi seperti biasa hari Rabu. Dan ada tiga topik ya, Kakak Abang itu udah ada yang share. Nanti untuk info selengkapnya boleh dicek di Instagramnya Meja Belajar. Nah, kalau untuk melihat video yang udah diskusi yang sudah, ini boleh cek ada kiriman dari Bang Armen lewat chat nih akun YouTube Komunitas Meja Belajar. Jadi biasanya kita selalu rekam dan akan di-share nanti di YouTube supaya bisa ditonton ulang sama Kakak Abang. Terima kasih. Ini sekian dari info tentang bulan depan. Nah, untuk menutup dalam doa, boleh minta kesediaan Kak Mutiara Sitorus, Kak, untuk menutup dalam doa. Oke, ya. Dengar suaranya? Dengar. Oke. Dengar Kak. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Engkau memang sungguh baik bagi kami, dan malam ini pun kami melihat bagaimana Engkau begitu baik memberkati kami lagi dengan pemahaman-pemahaman baru yang mungkin sebagian sulit kami mengerti, tapi puji dan syukur kami Tuhan, supaya kami akhirnya terus mau belajar dari kebenaran yang Allah inginkan kami pun mengetahuinya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam menerangi kami melalui Pendi yang boleh memaparkan hal-hal baru yang sangat luar biasa. Berkatilah Tuhan
apa yang ada pada Pendi, dan biarlah semuanya itu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh kami dicerahkan dengan pemahaman-pemahaman ini, sehingga akhirnya kami pun dikoreksi dan dibaharui ketika menyadari bagaimana seharusnya kami memandang diri kami dan memandang orang-orang manusia lain di sekitar kami sebagai representatif dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hal yang luar biasa pada malam ini dan banyak hal yang lain lagi yang kami bisa pelajari. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang boleh belajar bersama-sama malam ini di meja belajar ini, dan kiranya kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami, dan kami pun boleh menjadikan nyata apa yang boleh kami pahami malam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan kami terus memohonkan kepadamu supaya melalui media meja belajar ini banyak orang semakin diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Thank you Kak Muti. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu bulan depan. Pembicara pertama bulan depan Bang Herbert tuh dia ada dia tuh. Terima kasih Bang Fendi. Thank you. Terima kasih Bang Pen. Thank you Bang Pur. Thank you semua. Wah, kebetulan waktu diskusi lebih banyak. Wah, fase 2,5 jam kita nih. Namanya komunitas meja belajar, Bang. Iya juga ini. Mana? Nah, kalau kita sampai 2 jam, kasihan Bang Purwanto tidurnya nanti jam 11 dia. Aku baru nyampe rumah ini, Bang. Kalau Bang Purwanto memang biasanya tidur jam 12 tuh. Dengar di perjalanan tadi aku ini. Aduh, thank you. Untung bisa konsen ya. Ini topiknya keren banget deh. Thank you Bang Fendi. Iya, sama-sama, thank you. Bulan depan kita juga topiknya menarik dan mudah-mudahan men-challenge kita. Jadi kita bicara tentang itu salah satu topik. Nah, salah satu sih kita pengen kita mencoba mengeksplor ya. Halo Sil. Sylvia Donda, Huta Barat, apa kabarmu? Oke, beramah tamah dulu kita. Kita kayaknya perlu buka video dulu semua ini yang masih bertahan di detik-detik terakhir ini. Siapa ini? Iya. Yang masih bertahan ini sebenarnya orang-orang yang sudah lama nggak jumpa ini. Wah, ini sudah ada Arkes TV ya? Wow. Iya. Itu dia. Jadi jangan main-main. Meja belajar ini bekerja sama dengan perusahaan TV swasta. Iya. Perusahaan meja, Bang. Iya, perusahaan meja ini. Olimpik. Iya, Olimpik Furniture. Arkes TV. Ya, itu untuk TV itu ya? Mana nih wajahnya nggak ada? Herbert, apa kabarmu? Ya. Halo Bang Salam. Baik. Keren. Kak Muti mana nih wajahnya, Kak Muti? Kak Muti. Halo Kak Muti, apa kabar? Oh iya, halo Kak. Halo. Inilah wajahku. Jadi reunian ini ya. Kalau ini bukan gambar dan rupa Allah ya. Iya. Jadi gambar dan rupa siapa itu, Bang? Kenapa? Itu tadi gambar dan rupa siapa itu tadi? Gambar dan rupa namanya Peppermint. Induknya saya, Bang ya. Iya. Nah, teman-teman ada